Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bandung TV yang ke-11. Semoga dengan bertambahnya umur, dengan perubahan logo Bandung TV menjadi televisi daerah kawasan Bandung, kawasan Jawa Barat yang hebat, yang besar, yang mencakup seluruh kawasan wilayah Jawa Barat. Bandung TV, Waringka. Selama engkau kita yang terbaik. Ya pemirsa, Bandung TV merupakan segmen terakhir kita dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Sejumlah program dan pencapaian melalui kesuksesan yang telah ditoreh di bawah kepemimpinan Bapak Ahmad Heriawan dengan sejumlah penghargaan dan juga sejumlah program kerja yang luar biasa. Tadi sempat membahas bahwa venue yang akan dipersiapkan untuk PON 2016 sudah hampir beres, artinya sudah kesiapan. Lalu bagaimana dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang akan kita hadapi 2016 ini, bagaimana dari daya saing, dari tenaga kerja maupun dari kualitas manusia khususnya untuk masyarakat Jawa Barat yang sudah dipersiapkan. Betul apa dorongan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong daripada masyarakat ekonomi ASEAN. Bapak Ahmad Heriawan, mungkin ini kita kalau tadi sempat membahas mengenai PON, sekarang lebih ke MEA nih Pak. Ya. Kira-kira sejauh mana optimisme dari Provinsi Jawa Barat yang memang basis terbesar kekuatan daripada Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat adalah UMKM nih Pak. Pandangan Bapak, silakan. Ya, jadi tentu apapun keadaannya, MEA ini kan sudah di hadapan kita dan kita harus mengatakan siap. Bahwa kemudian dalam persiapannya ada kekurangan di sana sini, biasanya kalau sudah masuk ke arena, kita tahu di mana kekurangan kita. Betul. Dan biasa kita ada spirit of kepepet. Betul. Jadi kita akan pasti bergegas untuk menyelesaikan itu pada saat kita sudah merasa ada sejumlah kekurangan pada saat kita sudah masuk ke area MEA tersebut. Jadi UMKM kita siap, kemudian agraris kita atau pertanian kita saya kira juga unggul ya. Kemudian tenaga kerja kita juga relatif masih lebih murah dibandingkan dengan bangsa-bangsa ASEAN yang lain. Sehingga jangan terlalu khawatir ada gelombang besar masuk ke kita. Tenaga kerja, saya kira tenaga kerja luar negeri kan biasa mencari upah yang lebih besar kan. Betul. Tapi di negeri kita mungkin upahnya masih lebih rendah daripada negara-negara yang lain, sehingga saya memperkirakan tidak ada gelombang besar-besaran mencari perekonomian di Indonesia. Justru yang harus kita siapkan adalah kita pacu, ya kita dorong anak-anak muda kita berdiaspora, hidup di mana saja bisa dengan keahlian dan skill yang kita berikan bekalan kepada mereka. Kemudian untuk dimanapun mereka bisa bekerja. Nah, tinggal nanti mereka kan mulai diberi wawasan-wawasan bagaimana bekerja di tempat di luar negeri. Ya. Jadi mungkin ada pelatihan bahasa, pelatihan terkait dengan budaya setempat. Saya kira itu yang kemudian ke depan harus diperbesar. Nah sekarang sertifikasi tenaga kerja sudah kita lakukan. Jadi semua orang yang punya keahlian di lapangan kita uji, kita sertifikasi. Kalau memang sudah layak lolos sertifikasi, kita kasih sertifikat. Kemudian dengan sertifikat tersebut dia punya modal kan untuk bekerja di mana saja sesuai dengan sertifikat yang diberikan. Nah, itu yang sedang terus kita lakukan. Di samping memang ya secara filosofis kita terus meyakinkan ini MEA, ya kan, kita negara paling besar, kita pasar terbesar, mengapa harus khawatir? Justru kita lah yang paling harus siap dan paling harus percaya diri bahwa MEA ini sesungguhnya milik kita. Betul. Ya milik kita dan kita adalah pengendali dari MEA tersebut. Itu yang kita harus yakinkan kepada diri kita. Yakin kita mampu berdaya saing Pak, jangan hanya sebagai penonton saja Pak ya. Oke, artinya bahwa UMKM sudah siap dan sudah ada sejumlah dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekarang pertanyaan terakhir yang paling menarik nih Pak. Ya. Tentunya ini untuk menaikkan optimisme di tahun 2016 khususnya untuk masyarakat Jawa Barat tentunya, dan untuk tetangga-tetangga Provinsi Jawa Barat, apa yang menjadi keunggulan komparatif atau juga unggulan kompetitif sehingga kita mampu menjadi provinsi terdepan dan termaju di Indonesia? Ya, keunggulannya kesuburan lahan Jawa Barat. Betul. Kemudian industri manufaktur terbesar di Indonesia, 53% manufaktur industri di Jawa Barat. Betul. Sekolah-sekolah unggulan, ITB dan lain-lain di Jawa Barat adanya. Kemudian perusahaan-perusahaan strategis di Jawa Barat adanya. Saya kira ke depan juga ada program-program strategis seperti kita punya program penyelesaian bandara. Ini akan jadi bandara terbesar. Betul. Ya, setelah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi nanti kalau orang melihat Soekarno-Hatta, bandara nomor 1 paling besar.
Nanti Jawa Barat BIJ gilirannya. tuh nomor 2 terbesar di Indonesia kan enak Betul. begitu. Ya. Terus sejumlah jalan tol, ada gedung kesenian, Betul. ada ruang terbuka kesenian yang di atas lahan 100 hektar nanti ke depan yang terus kita rancang. Ada masjid besar sebagai sebuah pertanda bahwa kita ingin membangun keseimbangan dunia akhirat sekaligus, materi rohani sekaligus. Itulah yang akan menjadi keunggulan kompetitif maupun komparatif Jawa Barat di depan provinsi-provinsi yang lain. Baik, dengan hal sejumlah yang dimiliki Jawa Barat, apa sih yang nggak dimiliki Jawa Barat? Termasuk pemimpinnya ini yang dimiliki oleh Jawa Barat yang sejumlah penghargaan. Baik, ini Pak mohon disisipkan, kebetulan kami Bandung TV berulang tahun tepatnya pada 3 Januari ke-11, begitupun untuk bisnis Bandung yang kelima. Apa yang ingin disampaikan dalam ulang tahun Bandung TV dan bisnis Bandung ini Pak? Saya ingin menyampaikan kepada Bandung TV supaya Bandung TV terus memotivasi diri untuk maju terus. Saya pikir industri pertelevisian sekarang persaingan sangat ketat tapi menantang dan terbuka untuk maju. Dan saya berharap televisi daerah itu ke depan definisinya bukan daerah dalam arti sempit, tapi paling tidak televisi daerah termasuk Bandung TV itu kalau sekali siaran sudah mencakup separuh wilayah Jawa Barat paling tidak. Ya, sekarang masih belum seperti itu, tapi saya kira Bandung TV bisa melakukan itu. Insya Allah ketika kita kuat pasti bisa. Oke, untuk koran bisnis Bandung ini sendiri Pak, silakan. Koran bisnis Bandung, tentu saat ini informasi bisnis diperlukan. Saya pikir harus ada informasi yang sangat khas terkait dengan bisnis secara akurat, memadai untuk dibaca oleh para investor, dibaca oleh para pebisnis, sehingga koran bisnis Bandung ke depan harus jadi rujukan para pebisnis di Jawa Barat khususnya. Baik, Alhamdulillah terima kasih atas kebiasaan dan juga waktunya yang sudah disempatkan untuk bersama kami berdialog dalam program acara Sampurasun Pak Gubernur. Tentunya juga terima kasih atas kesediaannya, sukses selalu untuk Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa tentunya juga terima kasih atas atensi Anda. Saya Dina Kristina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.